Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Ica Lishartati dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Halo, sudah siapkah kalian untuk belajar? Pernahkah kalian pergi ke tempat wisata? Apa saja hal menarik dari tempat tersebut? Nah, hari ini kita akan mempelajari ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Pengertian dari teks deskripsi itu sendiri adalah bahasa Latin yaitu describer, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Jadi untuk pengertian dari deskripsi itu sendiri adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI, teks deskripsi ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda. Tujuan dari teks deskripsi ialah untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Jadi, tujuan dari teks deskripsi ialah menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan. Apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Untuk ciri-ciri teks deskripsi, yang pertama menggambarkan atau suatu objek, tempat, atau suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Teks yang ketiga, pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Jadi untuk ciri-ciri teks deskripsi yang keempat, ada pemaparan ciri-ciri fisik atau objek seperti warnanya, bentuknya, ukuran, atau kepribadiannya. Untuk teks deskripsi lebih banyak menggunakan sifat. Apa saja jenis-jenis teks deskripsi? Jenis-jenis teks deskripsi ialah objektif, subjektif, dan spesial. Objektif sendiri adalah teks deskripsi yang berisi gambaran suatu objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Contohnya, buah mangga merupakan buah yang tidak lazim ditemukan di keseharian. Warna, bentuk yang bervariasi, ada yang berwarna hijau tua hingga kekuningan. Mangga muda bisa dinikmati oleh ibu hamil dan penggemar rujak lainnya. Selanjutnya ada subjektif, merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan yang sesuai dengan yang dilihat. Untuk contohnya, tidak lama dengan rasa penasaran, kucoba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku ada seorang gadis berambut panjang, menarik hatiku sambil melirik, kuperhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning, indah, matanya memandang sayu. Ditambah dengan bibirnya yang tipis, dia membuat jantungku berdetak habis. Rasanya aku mengenal, tapi di mana? Itu contoh dari teks subjektif. Di sini selanjutnya ada spesial. Teks deskripsi spesial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan
benda atau tempat dari berbagai penjuru luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Contohnya, ruangan berukuran 17 meter x 100 meter ini sangat layak untuk ditepati. Dindingnya yang tinggi menjulang ke atas, ruangan yang sebesar kolam renang umum membuat sangat nyaman untuk ditinggali, bahkan untuk berdua ataupun bertiga. Jadi, di sini kita akan masuk beberapa teks deskripsi berikut. Yang pertama ada Parang Tritis Nan Indah. Yang kedua ada Ayah Panutanku. Yang ketiga, Ibu Inspirasiku. Yang keempat, Si Bagas Kelinciku. Itulah beberapa teks deskripsi. Setelah membaca teks deskripsi tersebut, isilah tabel berikut. Itu tadi materi tentang pengertian tujuan dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Ketemu lagi dengan kakak dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.